Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhalatul Syarifah. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas B. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang levelisasi dan standar pembelajaran bahasa asing CEVR dan ACTPL. Yang pertama, Common European Framework of Reference for Language atau CEVR adalah standar yang diakui secara internasional untuk menggambarkan kecakapan berbahasa. CEVR diakui secara luas di seluruh Eropa dan semakin umum di seluruh dunia. Saat ini banyak lembaga pengajaran bahasa Inggris yang menyelenggarakan tes bahasa Inggris standar yang mengukur semua tingkat kecakapan secara akurat, mulai dari tingkat pemula hingga cakap, yang sesuai dengan CEVR. Tes bahasa Inggris standar lainnya dapat menilai beberapa tingkat kecakapan, namun bukan seluruh skala CEVR. CEVR adalah suatu cara untuk menggambarkan seberapa baik Anda berbicara dan memahami suatu bahasa asing. Ada beberapa kerangka lain dengan tujuan yang serupa. Misalnya, pedoman kecakapan American Council on the Teaching of Foreign Language atau ACTPL, Canadian Language Benchmarks atau CLB, dan lainnya. Tapi tidak banyak tes standar dalam bahasa Arab. CEVR merupakan skala Eropa dan secara khusus dirancang untuk diterapkan pada bahasa Eropa manapun, sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan kecakapan bahasa Inggris, kecakapan bahasa Jerman, atau kecakapan bahasa Estonia jika Anda memiliki kecakapan tersebut. CEVR juga bisa diterapkan dalam bahasa Arab sebagaimana diterapkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Eropa lainnya. CEVR menetapkan 6 level penguasaan bahasa asing: A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Levelisasi CEVR bahasa Arab dalam implementasikan standarisasi ini, maka perlu adanya batasan pengukuran yang disepakati dalam standar internasional. Adapun penilaian sesuai standarisasinya bahasa Arab yang disesuaikan dengan bahasa Inggris adalah sebagai berikut. Yang pertama, level A. Level A bahasa Arab cukup untuk interaksi yang sangat sederhana, misalnya sebagai turis di negara berbahasa Arab. Level A1 ini tidak akan cukup untuk tujuan akademis atau profesional lainnya. Menurut pedoman CEVR, seseorang di level A1 dalam bahasa Arab yang pertama dapat memahami serta menggunakan ungkapan lazim sehari-hari dan frasa sangat dasar yang ditunjukkan untuk pemenuhan kebutuhan akan jenis-jenis yang konkret. Yang kedua, dapat memperkenalkan diri dan orang lain dan dapat bertanya serta menjawab pertanyaannya tentang informasi pribadi seperti tempat tinggal, orang-orang yang dikenal, dan barang yang dia miliki. Yang ketiga, dapat berinteraksi dengan orang lain dalam cara yang sederhana, asalkan lawan bicara berbicara dengan perlahan dan jelas, serta siap untuk membantu. Yang kedua, level A2. Level A2 bahasa Arab cukup untuk bidang pariwisata di suatu negara berbahasa Arab dan bersosialisasi dengan penutur bahasa Arab. Namun, level A2 belum memadai untuk mengembangkan pertemanan yang lebih mendalam. Level A2 bahasa Arab juga memungkinkan untuk berinteraksi dengan rekan kerja berbahasa Arab. Namun, bekerja dalam bahasa Arab hanya terbatas pada topik-topik yang telah dikenal di level A2. Level A2 bahasa Arab belum mencukupi untuk studi akademis atau untuk menyimak dan membaca sebagian besar media berbahasa Arab seperti televisi, film, radio, majalah, dan lainnya. Menurut pedoman CEVR, seseorang di level
A2 dalam bahasa Arab. Yang pertama, dapat memahami kalimat dan ungkapan yang sering digunakan terkait dengan bidang yang berhubungan langsung. Misalnya, informasi dasar tentang pribadi dan keluarga, berbelanja, geografi, lokal, dan pekerjaan. Yang kedua, dapat menjelaskan dapat berkomunikasi dalam tugas-tugas rutin yang membutuhkan pertukaran informasi sederhana dan langsung mengenai hal-hal yang lazim. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan dalam istilah sederhana mengenai aspek latar belakang, lingkungan sekitar, dan hal-hal di bidang kebutuhan langsung. Selanjutnya, level B1. Level B1 bahasa Arab cukup untuk berinteraksi dengan penutur bahasa Arab mengenai topik yang lazim di tempat belajar, kerja, siswa, dan karyawan. Dengan level B1 bahasa Arab dapat membaca laporan sederhana tentang topik yang sudah dikenal serta menulis email sederhana mengenai hal-hal di bidang mereka. Namun level B1 belum cukup untuk berfungsi sepenuhnya di tempat kerja menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya level B2. Level B2 bahasa Arab akan memungkinkan Anda untuk berfungsi di tempat kerja dan menggunakan berbahasa Arab. Dan sebenarnya banyak penutur bahasa Arab non-asli di dunia kerja internasional memiliki tingkat kecakapan bahasa Arab ini. Namun seseorang yang bekerja dengan menggunakan bahasa Arab di level B2 belum menguasai nuansa terutama mengenai hal di luar bidangnya sendiri. Dia juga memungkinkan tidak dapat menangkap beberapa perbedaan halus dan makna tersirat dalam suatu percakapan. Selanjutnya level C1. Level C1 bahasa Arab akan memungkinkan Anda untuk berfungsi di berbagai bidang di tempat kerja atau di lingkungan akademis. Level C1 ini memungkinkan kemandirian penuh di negara berbahasa Arab. Level C2. Level C2 bahasa Arab pada dasarnya adalah tingkat penutur asli. Level ini memungkinkan seseorang untuk membaca dan menulis apapun mengenai segala subjek, memahami ekspresi bernuansa emosi dan opini, serta berpartisipasi secara aktif dalam lingkungan akademis atau profesional apapun. Yang kedua, ada American Council on the Teaching of Foreign Language atau ACTVL atau pedoman kemahiran. ACTVL merupakan gambaran dari apa yang seseorang bisa lakukan dengan bahasa untuk keterampilan berbicara, menulis, menyimak, dan membaca pada situasi nyata dalam konteks tanpa persiapan dan spontan. Untuk setiap keterampilan, pedoman ini mengidentifikasi 5 tingkat utama kemahiran. Yang pertama, istimewa atau distinguished. Yang kedua, unggul atau superior. Yang ketiga, mahir atau advanced. Yang keempat, madya atau intermediate. Dan yang kelima adalah pemula atau novice. Tingkat-tingkat utama istimewa, unggul, mahir, madya, dan pemula ini dibagi lagi menjadi sub-level tinggi atau high, menengah atau mid, dan rendah itu low. Tingkatan pada pedoman ACTVL ini menggambarkan kontinum kemahiran dari tingkat pengguna bahasa sangat terdidik yang sangat fasih sampai tingkat kemampuan fungsional yang sedikit atau bahkan tidak bisa sama sekali. Yang pertama itu istimewa. Penutur pada tingkat istimewa mampu menggunakan bahasa dengan terampil, dan tepat, efisien dan efektif. Mereka adalah pengguna bahasa yang terdidik dan fasih. Mereka bisa merefleksikan berbagai isu-isu global dan konsep yang sangat abstrak yang sesuai dengan budaya. Yang kedua, unggul atau superior. Penutur pada tingkat unggul ini dapat berkomunikasi dengan tepat dan fasih agar
dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam percakapan tentang berbagai topik dalam lingkungan formal dan informal, baik dari perspektif konkret maupun abstrak. Mereka membahas minat dan bidang-bidang kompetensi khusus mereka, menjelaskan hal-hal yang kompleks secara detail, dan memberikan narasi panjang lebar dan koheren. Yang ketiga, mahir atau advanced. Menutur pada tingkat ini terlibat dalam percakapan dengan perilaku partisipasif yang sangat jelas agar dapat mengkomunikasikan informasi pada topik-topik mengenai diri sendiri. Demikian pula dengan topik-topik kemasyarakatan, kepentingan nasional atau internasional. Topik-topik tersebut diberlakukan secara konkret melalui pemakaian narasi dan deskripsi dalam kerangka waktu utama dan waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Selanjutnya, mahir tinggi atau high. Selanjutnya tinggi atau high. Penutur pada sublevel tinggi melakukan semua tugas tingkat mahir dengan kemudahan bahasa, kepercayaan diri, dan kemampuan. Mereka secara konsisten mampu untuk menjelaskan secara detail dan akurat dalam semua kerangka. Selanjutnya, mahir menengah atau mid. Penutur bahasa sublevel mahir menengah mampu melakukan dengan mudah dan percaya diri sejumlah besar tugas-tugas komunikatif. Mereka berpartisipasi secara aktif dalam percakapan yang sangat informal dan sedikit formal pada berbagai topik konkret yang berhubungan dengan pekerjaan, sosial, rumah, dan kegiatan santai. Begitu pula topik yang berhubungan dengan peristiwa terkini, kepentingan umum dan pribadi atau relevansi individual. Selanjutnya, mahir rendah atau low. Penutur pada sublevel mahir rendah ini mampu untuk menangani berbagai tugas komunikatif. Mereka mampu berpartisipasi dalam percakapan paling informal dan beberapa percakapan formal tentang topik yang terkait dengan sekolah, rumah, dan kegiatan santai. Selanjutnya, madya. Penutur pada tingkat madya ini dibedakan terutama oleh kemampuan mereka untuk berkreasi dengan bahasa ketika berbicara tentang topik yang dikenal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Mereka mampu untuk menggabungkan kembali materi yang sudah dipelajari agar dapat mengekspresikan makna pribadi. Selanjutnya, madya tinggi atau high. Penutur tingkat madya tinggi mampu berkomunikasi dengan mudah dan percaya diri ketika berhadapan dengan tugas-tugas rutin dan situasi sosial pada tingkat madya. Selanjutnya, madya menengah atau mid. Penutur pada sublevel madya menengah mampu untuk menangani dengan baik berbagai tugas-tugas komunikatif yang tidak rumit dalam situasi sosial yang sederhana. Percakapan umumnya terbatas pada pertukaran percakapan yang dapat diduga dan konkret yang diperlukan untuk bertahan hidup dalam budaya target. Madya rendah atau low. Pada sublevel madya rendah mampu menangani dengan baik sejumlah tugas komunikatif tidak rumit yang terbatas dengan berkreasi melalui bahasa dalam situasi sosial yang sederhana. Selanjutnya, pemula. Penutur tingkat pemula dapat menyampaikan pesan singkat yang sangat bisa diduga topik sehari-hari yang mempengaruhi mereka secara langsung. Mereka melakukannya terutama melalui penggunaan kata-kata yang terisolasi dan ungkapan yang telah dijumpai, dihafalkan, dan diingat. Penutur tingkat pemula mungkin sulit untuk dipahami bahkan oleh lawan bicara yang paling bersimpati sekalipun yang terbiasa dengan percakapan bukan penutur asli. Penulis pada tingkat pemula dikarakteristikan dengan kemampuan untuk menghasilkan daftar dan catatan, terutama dengan menulis kata-kata dan ungkapan-ungkapan. Mereka dapat memberikan rumusan informasi yang terbatas dalam formulir-formulir dan dokumen-dokumen sederhana. Selanjutnya, pemula tinggi atau high. Penutur
pada sublevel pemula tinggi mampu menangani berbagai tugas yang berkaitan dengan tingkat media, tetapi tidak dapat mempertahankan kinerjanya pada tingkat ini. Mereka mampu mengelola dengan baik sejumlah tugas komunikatif yang tidak rumit dalam situasi sosial sederhana. Selanjutnya, pemula menengah atau mid, penutur bahasa. Penutur pada sublevel pemula menengah ini berkomunikasi secara minimal dengan menggunakan sejumlah kata yang terisolasi dan ungkapan yang dihafalkan terbatas pada konteks tertentu yang mana bahasa tersebut telah dipelajari. Selanjutnya, pemula rendah atau low. Penutur pada sublevel pemula rendah tidak memiliki kemampuan fungsional yang nyata dan dikarenakan pengucapan mereka mungkin tidak dapat dipahami. Dengan diberikan waktu yang cukup dan isyarat yang dikenal, mereka mungkin dapat bertukar salam, memberikan identitas mereka, dan menyebutkan sejumlah objek yang akrab dan lingkungan terdekat mereka. Penulis pada sublevel pemula rendah ini mampu untuk menyalin atau mencatat kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang dikenal, membentuk huruf dalam sistem abjad, dan menyalin atau menghasilkan coretan-coretan besar yang terisolasi dalam bahasa yang menggunakan daftar suku kata atau karakter. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.